Selamat datang di video pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang hasil kali skalar dua vektor. Yang pertama, hasil kali skalar dua vektor yang bukan merupakan vektor 0 ya. Nah, di sini ada gambar yang saya buat. Ada vektor OA yang saya sebut dengan vektor A kecil, ada vektor OB yang saya sebut dengan vektor B kecil. Dia membentuk suatu sudut, yaitu sebesar sudut theta. Hasil kali, sebenarnya dia menghasilkan dua buah bentuk. Yang pertama itu adalah arah, yang kedua itu adalah besaran, ya. Nah, atau skalar. Di tingkat universitas, mungkin materi ini akan lebih detail lagi dipelajari dengan judulnya yaitu dot product dan cross product. Konsepnya seperti ini. Jadi di sini ada vektor A, kita kali dengan vektor B. Berarti vektor A kita geser sebanyak theta derajat vektor B, ya, vektor B di titik tumpu ini. Ya, di titik tumpu ini bisa menggunakan kaidah tangan dan menggunakan jempol kanan kalian. Hasilnya itu adalah arah dan besaran, ya, tapi kita hanya sampai dengan besaran saja. Maka yang akan kita gunakan pada rumus hasil kalinya adalah vektor A dikali vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos theta, di mana cos theta itu adalah besar sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor. Yang pasti, ini ya, maaf ya, yang pasti sudut yang terbentuk itu adalah sudut yang paling terkecil yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Oke. Yang kedua yaitu tentang sifat-sifat hasil kali skalar. Baik, yang pertama adalah dua vektor yang saling sejajar. Maka hasil kalinya itu adalah cosnya sama dengan 0. Theta yang terbentuk adalah 0 ya. Sejajar bisa seperti ini. Bisa juga vektor yang dibentuknya seperti ini, seperti itu. Theta yang terbentuk adalah 0 derajat, sementara cos 0 itu adalah 1 dan hasilnya adalah panjang A dikali panjang vektor B. Yang kedua yaitu tentang dua vektor yang saling tegak lurus. Nah, hasil kalinya adalah seperti ini contohnya ya, ada vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B membentuk sudut 90 derajat, jadi tetanya adalah 90, sehingga cos 90 derajat itu adalah 0, maka hasil kalinya adalah 0. Yang ketiga adalah dua vektor yang berlawanan arah, ya. Dua vektor yang berlawanan arah yang terbentuk adalah sudut 180 derajat, jadi kemungkinan gambarnya seperti ini, ya. Ini adalah vektor A, ini adalah vektor B. Maka sudut yang terbentuk adalah sudut 180 derajat ya, sudut 180 derajat seperti ini. Cos 180 derajat adalah negatif 1 dan hasilnya adalah negatif panjang vektor A dikali panjang vektor B. Kemudian yang keempat itu adalah tanda ya. Di sini hanya menyatakan tanda hasil kali skalar dua vektor ya. Jadi tetap dilihat dari bentuk sudut yang dibentuk ya, dari besar sudut yang dibentuk. Theta antara atau sudut di antara 0 sampai kurang dari 90 derajat, maka tandanya itu skalarnya itu bernilai positif. Kemudian kalau misalnya tetanya itu sama dengan 90 derajat, maka tandanya itu pasti hasilnya 0 dong, pasti hasilnya 0 ya. Kemudian kalau tetanya di antara 90 derajat lebih dari 90 derajat dan kurang dari sama dengan 180 derajat, maka hasilnya adalah negatif. Jadi kita lihat aja tuh sudut yang terbentuk, kira-kira sudutnya itu di bawah 90 ataukah di atas 90. Kalau dia di atas 90, maka hasil kali panjangnya itu pasti negatif. Kemudian kalau di bawah 90,
hasil kali panjangnya itu pasti positif. Kalau dia tepat 90, membentuk sudut 90, hasilnya adalah 0. Kita akan masuk ke yang nomor 3, yaitu tentang perkalian skalar dua vektor dalam bentuk komponen, ya, dalam bentuk komponen. Jadi maksudnya dalam komponen seperti ini loh. Misal saya punya vektor A. Vektor A itu komponennya adalah A1, A2, A3. Nah, kemudian vektor B itu komponennya adalah B1, B2, dan B3. Nah, bagaimana hasil kali skalar dua vektor kalau misalnya yang diketahui adalah komponennya, bukan sudut yang dibentuk? Jadi, bisa kamu gunakan vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor A1 dikali vektor B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 dan seterusnya. Ya, karena kita hanya sampai dengan 3 dimensi, tentu sampai dengan B3 saja, ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, tentukanlah hasil kali skalar vektor di samping atau di bawah, ya, karena kan posisinya saya salah tuh. Jika panjang vektor A itu sama dengan 3 dan panjang vektor B sama dengan 8. Ya, ini adalah gambarnya. Di sini panjang vektor A-nya itu sama dengan 3, panjang vektor B-nya itu sama dengan 8. Sudut yang dibentuk di sini adalah 60 derajat. Kalau 60 derajat berarti dia itu berada di posisi ini, ya. Artinya tandanya positif dong pasti, ya. Tandanya positif. Sehingga bisa kita jawab bahwa hasil kali skalar itu adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta sama dengan panjang vektor A sama dengan 3 dikali panjang vektor B nya sama dengan 8 dikali cos 60 derajat sama dengan 24 dikali setengah. Cos 60 derajat sama dengan 1/2, sehingga hasilnya adalah 12. Ya, ini dia hasilnya. Contoh soal nomor 2. Diberikan vektor A dengan komponennya 3, 2, 1 dan vektor B-nya komponennya adalah 0, 3, dan 4. 0, 3, dan 4. Tentukanlah A, hasil kali vektor A dikali vektor B, dan B, hasil kali vektor A dikali dengan vektor A. Kita coba jawab yang nomor 1. Sama dengan vektor A dikali dengan vektor B, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil kali skalar dua vektor dalam bentuk komponen, kita akan menggunakan rumus yang ini, ya. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 3, 2, 1 kita kalikan dengan 0, 3, 4, ya. Maka hasilnya adalah 3 dikali 0, 2 dikali 3, 1 dikali 4 sama dengan 064. Ini adalah hasil kali vektor A dan vektor B. Kita akan beralih ke soal berikutnya, vektor A dikali dengan vektor A, di mana vektornya itu adalah merupakan bentuk komponen, ya. Jadi kita tidak usah menggunakan yang sudut karena kan tidak diberitahu sudut yang dibentuknya itu berapa gitu. Baik, kita kalikan saja di sini. Jadinya 3, 2, 1 kita kali dengan 3, 2, 1, hasilnya adalah 9, 4, 1. Bagaimana? Ibu rasa cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Maaf ya tadi ada yang kurang. Jadi di sini sebenarnya harusnya kita tambahkan 0 ditambah 6 ditambah 4. Maka hasilnya itu adalah 10. Kemudian
Yang bagian B itu adalah 9 ditambah 4 ditambah 1, maka hasilnya adalah 14. Terima kasih.